Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Risma di acara Sekolah Minggu Online Gesba Shalom. Halo adik-adik, gimana kabar adik-adik hari ini? Nah, kakak berharap adik-adik tetap dalam kondisi sehat ya. Wah, masih sering dan rajin cuci tangan kan? Bagus, harus jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, terus makan makanan yang bergizi ya adik-adik ya. Oke, adik-adik, hari ini kakak mau membawakan satu cerita. Nah, ceritanya tentang apa ya adik-adik? Oke, penasaran nggak? Penasaran ya? Kok ada lilin? Ada apa ya ini ya? Wow, ada bubuk putih nih di depan sini. Apa ya kira-kira? Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ceritanya ya adik-adik ya. Oke, adik-adik bisa lipat tangan adik-adik dan tutup mata adik-adik semuanya. Kakak akan berdoa untuk adik-adik semua. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap pemberkatan-Mu dari kemarin-kemarin hingga hari ini. Hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kami memohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati jalannya ibadah sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke. Oh ya, adik-adik, buat adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa siapkan Alkitab adik-adik ya. Adik-adik bisa buka di kitab Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, ini buat adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa siapkan Alkitab di kitab Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya, buat adik-adik yang belum bisa membaca boleh buka Alkitab juga, nggak apa-apa. Nanti minta tolong papa dan mama untuk membacakan atau dibaca bareng-bareng ya sama papa dan mama. Oke. Oh ya, hari ini kakak mau bercerita tentang garam dan terang dunia. Wih, apa ya kira-kira? Kok ada garam segala? Kira-kira apa ya adik-adik? Nanti untuk ayat keseluruhannya adik-adik bisa baca ya masing-masing di rumah ya. Bareng mama papa boleh, adik-adik baca sendiri juga boleh. Tadi ya yang di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oke. Nah, gini adik-adik, kakak mau bertanya sama adik-adik. Siapa yang tahu apa rasa garam? Hah? Oh, betul, asin ya. Itu kenapa Mama, mungkin adik-adik suka memperhatikan ya, Mama kalau pas lagi masak di dapur, itu kok pakai garam. Kenapa? Nah, kakak mau kasih tahu fungsi dari garam. Nah, tadi kan adik-adik udah tahu ya, rasa garam itu asin ya adik-adik ya. Nah, kira-kira kenapa sih kok Mama kalau misalnya masak, kok harus pakai garam? Karena adik-adik, kalau makanan tidak dikasih garam rasanya akan hambar atau tidak ada rasanya. Nah, nanti adik-adik boleh coba deh. Nah, terus garam juga berfungsi untuk mengawetkan makanan. Contohnya apa? Ayo, siapa yang tahu contoh makanan yang diawetkan pakai garam? Siapa yang tahu? Ayo. Oh, betul. Ikan asin. Nah, kenapa sih diawetkan pakai garam? Karena garam bisa mencegah pembusukan, ya. Nah, satu lagi nih adik-adik nih. Adik-adik perlu tahu ya. Karena salah satu dari fungsi garam itu selain dari dia memberikan rasa apa tadi adik-adik? Rasa asin, ya. Nah, yang kedua bisa mengawetkan makanan
dan mencegah pembusukan, ya dikasih garam. Contohnya ikan asin. Nah, yang ketiga itu adik-adik perhatikan nggak kalau mama lagi masak di dapur, terus lagi masak sayur gitu ya adik-adik ya. Kira-kira sayurnya itu kalau dikasih garam warnanya berubah nggak ya adik-adik? Ayo. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk melakukan satu uji coba. Uji cobanya apa ya? Nah, nih adik-adik lihat ya, di depan kakak sudah ada air minum, terus ada gelas, ini garam ya adik-adik ya, terus ada sendok. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk melakukan satu uji coba. Kira-kira kalau air atau masakan atau makanan apapun dikasih garam itu berubah warna atau tidak? Nah, oke. Pertama-tama kita tuang dulu ya airnya di gelas. Gak usah banyak-banyak. Ya, segini aja ya adik-adik ya. Nih. Nah, nih. Oke, sudah ada airnya di dalam gelas. Terus kita masukin garamnya. Nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan garam, keasinan. Terus nanti adik-adik bisa kena darah tinggi. Dikit aja. Nah, sedikit ya. Nah, kita tutup lagi garamnya. Habis itu diaduk-aduk deh. Kira-kira berubah warna nggak ya? Tadam! Ternyata airnya waktu dikasih garam ya nggak berubah warna, tetap bening, iya kan? Begitu juga dengan sayuran. Kalau mama lagi masak di dapur, masakannya mama dikasih garam juga berarti tidak berubah warna. Sekarang kita cobain ya, beneran asin enggak? Kakak minum ya, jangan kepingin ya adik-adik nih ya. Asin, betul ternyata. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus menjadi garam dan terang dunia? Tadi kakak sudah membahas fungsi dari garam. Dan adik-adik tadi udah bisa lihat ya, adik-adik tadi juga sudah bisa menjawab. Garam itu memberikan rasa asin, ya kan? Nah, terus bisa mengawetkan dan mencegah pembusukan ya. Contohnya ikan asin ya, diawetkan, dikasih garam, jadinya dia tidak membusuk ya. Terus adik-adik juga sudah uji coba. Tadi kakak ajak adik-adik untuk uji coba. Kira-kira garam kalau ditaruh di air berubah warna nggak? Enggak. Oke. Nah, kenapa Tuhan Yesus memakai garam? Kenapa sih? Kok nggak pakai? Kenapa sih kak? Kenapa Tuhan Yesus nggak pakai coklat? Nah, coklat dan terang dunia. Nah, atau kopi dan terang dunia. Atau yang suka susu dan terang dunia. Salah satunya adalah garam tadi, waktu adik-adik masukkan ke dalam air, memang garam berpengaruh memberikan rasa asin. Tapi garam tidak mempengaruhi airnya. Jadi airnya tidak berubah adik-adik, dia tetap bening. Nah, sekarang kalau misalnya susu dimasukin ke dalam masakan, pasti masakannya akan berubah warnanya, ya kan adik-adik? Begitu juga dengan kopi. Adik-adik suka perhatiin nggak papa mama kalau misalnya lagi bikin kopi, kopinya dimasukin ke dalam air, pasti airnya akan menjadi hitam. Itu kenapa Tuhan Yesus memakai garam. Jadi fungsi garam, kenapa Tuhan Yesus memakai garam? Fungsinya adalah kita harus bisa memberikan pengaruh yang baik di sekitar kita. Lewat apa adik-adik?
lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, ya kan adik-adik? Terus habis itu adik-adik juga bisa memberikan contoh, ya kan? Memberikan contoh yang baik kepada teman-teman. Nah, itu tadi kalau garam. Sekarang kakak mau jelasin terang dunia yang dimaksud itu apa. Nah, terang itu sendiri yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Di sini kakak punya lilin. Lilin ini belum dinyalain ya adik-adik ya. Sekarang kita nyalain ya lilinnya. Nah, kenapa kakak memakai lilin? Ya ini cuman contoh aja ya adik-adik ya. Kita kalau ada terang, otomatis kita bisa lihat dengan jelas, ya kan adik-adik? Adik-adik kira-kira kalau misalnya lampu mati, kira-kira adik-adik bisa lihat nggak? Kira-kira adik-adik bisa berjalan dengan tenang nggak kalau misalnya lampu mati? Kan enggak ya adik-adik ya. Adik-adik pasti bingung cari jalan. Adik-adik pasti bingung, nggak kelihatan, ya kan adik-adik? Tapi dengan adanya terang, ya terang itu bisa diwakilkan dengan banyak macam ya adik-adik. Ya di sini kebetulan kakak punyanya lilin. Mungkin kalau di rumah adik-adik punya lampu, ya kan? Adik-adik punya lampu emergency, adik-adik punya senter. Nah, itu semua berfungsi untuk penerangan, untuk membantu supaya kita bisa melihat dengan jelas di dalam kegelapan. Nah, tapi adik-adik, terang di sini yang kakak maksudkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah terang kita yang abadi. Nah, apa sih yang dimau Tuhan Yesus dari kita? Coba adik-adik tahu nggak apa yang dimaukan Tuhan Yesus dari kita? Kenapa sih kok kita diminta menjadi terang dunia? Adik-adik adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang hebat-hebat. Kenapa Tuhan Yesus mau adik-adik semua menjadi garam dan terang dunia? Karena Tuhan Yesus mau adik-adik memberikan contoh, adik-adik melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang yang sudah membenci Tuhan Yesus. Contohnya gini adik-adik, Tuhan Yesus memiliki kasih yang teramat besar buat kita semua. Tuhan Yesus amat sangat sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus tidak membedakan satu sama lain. Setiap orang Dia tolong. Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa Ia memiliki kasih yang sangat besar. Itu juga yang Tuhan mau dari adik-adik semua sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus mau adik-adik juga bisa memperlihatkan sikap dari Tuhan Yesus, perbuatan Tuhan Yesus yang pernah Tuhan Yesus lakukan kepada semua orang. Mengasihi, menyayangi sesama, ya kan? Nah, jadi adik-adik, di sini kakak mau mengajak adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan hebat-hebat semuanya untuk menjadi garam dan terang dunia. Adik-adik bisa memberikan contoh, bisa menjadi teladan bagi teman-teman adik-adik, bagi kakak, bagi papa dan mama, bagi sesama adik-adik. Lewat apa? Lewat perbuatan, ya, lewat sikap, lewat perkataan. Contohnya gini adik-adik, misalnya adik-adik melihat ada teman adik-adik yang berbuat curang atau nakal. Adik-adik bisa bilang, jangan, itu tidak baik. Kalau kamu melakukan, misalnya ya adik-adik ya, misalnya teman adik-adik mencontek, adik-adik bisa bilang, jangan mencontek.
mencontek itu perbuatan yang tidak baik, dan itu akan melukai hati Tuhan. Tuhan pasti akan sedih melihat kita kalau kita mencontek. Lebih baik kita belajar dengan sungguh-sungguh, jadi nggak perlu mencontek. Nah, itu salah satu contoh adik-adik untuk bisa menjadi garam dan terang dunia. Lewat perkataan, lewat sikap adik-adik. Misalnya ada lagi nih teman adik-adik yang susah, lagi kesusahan ya, misalnya, yuk bareng-bareng yuk kita bantu. Kamu kenapa? Oh ya, aku lagi kesusahan nih. Bisa bantu aku nggak? Oh bisa. Apa yang bisa aku bantu buat kamu? Gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang susah, ya jangan diketawain, ya kan? Tapi dibantu. Nah, itu dia adik-adik. Dan juga, oh ya satu lagi, adik-adik harus menjaga setiap ucapan atau kata-kata adik-adik yang keluar dari mulut adik-adik ya. Jangan suka ngomong yang kotor-kotor ya adik-adik ya. Apalagi suka ngatain teman sendiri. Oh jangan ya, misalnya suka, ih kamu gendut, nggak boleh ya adik-adik ya. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik adik-adik ya. Nah gitu ya adik-adik ya. Jadi garam dan terang dunia, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bisa menjadi contoh yang baik, teladan yang baik buat teman-teman semua yang ada di sekitar adik-adik dan juga sesama adik-adik. Mungkin bisa menjadi contoh dan teladan yang baik juga untuk mama dan papa. Juga mungkin bisa menjadi contoh yang baik, teladan yang baik buat kakak atau adik-adik, untuk adiknya, misalnya adiknya adik-adik gitu kan. Nah, lewat apa? Lewat perkataan dan perbuatan. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jangan lupa adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Jadi harus bisa menjadi garam dan terang dunia bagi sesama, seperti Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita semua. Oke adik-adik, itu cerita hari ini. Sekarang kita akhiri cerita hari ini dengan kita berdoa. Adik-adik bisa lipat tangan dan tutup mata adik-adik. Kakak akan berdoa buat adik-adik semua. Terima kasih Tuhan untuk cerita tentang garam dan terang dunia. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh mengaplikasikan, boleh menjadi garam dan terang dunia lewat perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selesai uji cobanya. Nah, hari Minggu ini tetap ada challenge. Nah, ini pasti yang ditunggu adik-adik semua juga ya, challenge ya. Selain cerita, juga ada challenge. Nah, challenge-nya apa adik-adik? Nah, challenge-nya ada 2 ya. Yang pertama, seperti biasa, ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya diambil dari Efesus 4 ayat 29 yang bunyinya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, panjang ya adik-adik, tapi kakak yakin adik-adik semua pasti bisa menghafal dengan baik ya. Bisa minta dibantu mama dan papa ya untuk membantu menghafalkan. Nah, tugas yang pertama adalah adik-adik seperti biasa menghafal ayat hafalan dari Efesus 4 ayat 29. Nah, itu direkam ya adik-adik ya. Nah, terus dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Untuk challenge yang kedua, apa ya adik-adik? Kira-kira apa ya? Nah, untuk challenge yang kedua, kakak meminta kepada adik-adik untuk menceritakan, berarti di video lagi ya, untuk menceritakan pengalaman adik-adik lewat perkataan ataupun perbuatan baik adik-adik yang pernah adik-adik lakukan. Nah,
boleh direkam, di video boleh, atau ditulis boleh. Kalau ditulis nanti di gini ya, dikasih lihat, dipegang gini, terus nanti difoto gitu ya adik-adik ya. Nah, itu contohnya gini adik-adik. Misalnya hari ini aku membantu mama yang sedang memasak di dapur. Nah, itu kan satu perbuatan baik. Nah, atau misalnya di kelas adik-adik lihat temennya adik-adik waktu ulangan ternyata mencontek. Tadi mencontek itu itu perbuatan yang tidak baik ya adik-adik ya, bisa membuat hati Tuhan menjadi sedih ya, itu menyakiti hati Tuhan. Nah, terus lalu aku bilang ke temanku, jangan mencontek, lebih baik kamu mengerjakan dengan baik sebisamu. Nah, kalau aku mengerjakannya sebisaku, aku berusaha mengerjakan tidak mencontek. Nah, itu kan adik-adik ngasih tahu ya kepada teman adik-adik bahwa mencontek itu tidak baik. Nah, gitu. Boleh ditulis, boleh adik-adik bercerita, sama-sama nanti pokoknya divideokan atau difoto. Kalau misalnya ditulis ya nanti difoto ya adik-adik ya, kasih lihat tulisannya adik-adik sama adik-adiknya juga. Nah, kalau di video ya berarti adik-adik bercerita gitu ya. Nah, tadi challenge-nya ada 2 ya adik-adik ya berarti ya. Yang pertama apa? Menghafal ayat hafalan Efesus 4 ayat 29. Terus yang kedua, challenge-nya apa? Challenge-nya itu yang kedua, menceritakan atau menulis ya perbuatan atau perkataan baik yang pernah adik-adik lakukan. Boleh yang pernah dilakukan kepada mama papa, boleh yang pernah dilakukan kepada teman-teman adik-adik atau kepada siapa saja, boleh. Jangan lupa nanti dikirimkan ke nomor HP kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke adik-adik, sekian untuk ibadah sekolah minggu online kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai ketemu lagi.